Skandal nasional Rempang, adili Jokowi. M. Rizal Fadila. Dari konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang terkuak banyak porok. Sebutan yang pantas untuk kasus ini yaitu skandal nasional. Disebut skandal karena ada perbuatan yang memalukan atau menurunkan martabat seseorang. Mungkin terkait aspek pribadi, tetapi nampaknya lebih kepada kebijakan nasional yang berujung pada skandal politik. Skandal politik terjadi ketika korupsi politik atau perilaku buruk lainnya terungkap. Kasus Rempang adalah peristiwa politik karena memalukan atau menurunkan martabat akibat perbuatan ilegal, korupsi, dan praktek tidak etik. Dulu PT MEG diperiksa korupsi 3,6 triliun. Penggusuran rakyat Melayu merupakan perilaku tidak etis dan merusak sendi-sendi moral. Suku Indian saja dilokalisasi. Ini suku Melayu justru direlokasi. Rezim memang tidak bermoral, menggusur seenaknya. 5. Misbehavior rezim Jokowi dalam kasus Rempang sehingga pantas menjadi elemen sebuah skandal. Pertama, diawali dari Omnibus Law yang bertujuan menggalang dan melindungi investasi. Omnibus Law baik tenaga kerja, kesehatan, pajak, dan lainnya adalah induk skandal politik yang memperalat hukum. Investasi Rempang merupakan derivasi Omnibus Law, menjadikan investasi sebagai berhala. Kedua, manipulasi perjanjian dan perizinan. Izin kepada PT MEG Tommy Winata untuk mengelola Rempang Eco City tidak memenuhi proses perizinan yang layak. Rekomendasi DPRD Batam 2023 yang merujuk pada kerjasama PT MEG tahun 2004 selain dipaksakan juga cacat hukum. Izin kepada PT MEG bermasalah berat. Ketiga, investor Zinyi Gas ternyata tidak sebonafit yang digambarkan. Kemampuan untuk menggelontorkan dana 381 triliun diragukan. Pengembangan Zinyi Gas di Ontario, Kanada terhambat akibat dampak lingkungan. Kawasan hutan Rempang terancam rusak. Pelepasan hak kehutanan di Rempang juga tidak dimiliki. Ada bau pencucian uang pada Zinyi Group. Keempat, HPL untuk PP Batam juga janggal. Bagaimana ada HPL atas nama PP Batam dapat diberikan di tengah penduduk yang telah lama menempati lokasi? Hal ini melanggar aturan agraria, ditambah keraguan apakah benar itu HPL atau hanya SK HPL sementara. Di sisi lain, hak tanah atas PT MEG juga terindikasi manipulatif. Kelima, puncak skandal adalah MOU dengan Cina. Proyek kerjasama adalah B2B, PT MEG dengan Zinyi Group. Tetapi MOU dilakukan antara Jokowi dengan Xi Jinping. Dengan syarat adanya pengosongan maka dapat berakibat banjir tenaga kerja Cina kelak. Rempang berpotensi menjadi area Cinaisasi. Jalan dan langkah awal menuju Cinaisasi IKN Kalimantan Timur. Kasus Rempang adalah skandal nasional yang melewati batas investasi. Kebijakan pemerintahan Jokowi potensial membuka pintu Cina untuk aneksasi. Konflik dengan etnis Melayu adalah konsekuensi bukan miskomunikasi. Ungkapan Jokowi maupun Tommy Winata hanya basa-basi. Sudah terang benderang bahwa target proyek adalah penggusuran, pengosongan, atau relokasi. Misi seperti ini dipastikan bukan miskomunikasi. Jokowi harus bertanggung jawab atas skandal nasional ini. Tidak cukup dengan mengundurkan diri atau ditumbangkan, tetapi berlanjut pada proses hukum. Jokowi absolut diadili. Ada pengkhianatan negara, ada pelanggaran konstitusi, dan ada pula perbuatan kriminal. Sekurangnya, delik bohong menyebabkan keonaran dapat dikenakan. Faktanya skandal itu bermula dari kebohongan berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Maka Jokowi terancam hukuman penjara selama 10 tahun. Jokowi sebagai pesakitan, bagusnya berbaju adat oranye. Acara kenegaraan itu dilakukan di depan majelis hakim. Maka di ruang sidang ada toga hitam, meja hijau, dan seseorang yang berbaju oranye.